Dalam sudut pandang penghayat kepercayaan secara umum, Pancasila tetap akan menjadi ideologi bangsa. Tentu juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Sehingga tidak ada yang namanya susunannya yang mana lebih utama, apakah Pancasila atau ajaran Jawa. Nah, ini keduanya sama-sama penting. Bahkan di dalam Pancasila juga termuat ajaran Jawa. Di dalam ajaran Jawa juga termuat yang namanya Pancasila. Ong wilahe ngawit namastu namo sidam rahayu saking dumati saentingi jagat pramudita kalis ing rupetonir ing sambikala. Sedulur papat lima pancer kakang kawah adi hari-hari getih lan pusir kang nyawiji dadi siji sangkan paraning dumati. Hananing sun hananing Gusti hananira hananing kawula. Hana cara padha tasawala padha jaya nyamaka padanga mata pekomonya jadapala satadha paracana. Ong wilahe ngawit namastu namo sidam. Sungkem kawula dumateng ing arsa dalem ingkang araraton ing kuruping gegana ing lumahing bawana ingkang hangreksa hanglumpaka bebener lan leluput. Kawula nyuwun agenge pangestu dumateng Bapa angkasa lan Ibu bumi, Hyang Bathara, Hyang Betari, Kakidan, Hyang Nini dan Hyang lan para leluhur sami. Anggen kawula nglampahaken dharma lan bekti ing dalu menika mugi pinaringan kasembadan lan boten kirang sedaya punapa. Sarira 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 satuhu 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 sampurna 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 sakarsaning Hyang Jawata tan kena kinira tan kena kinaya ngapa. Rahayu rahayu rahayu. Rahayu saking dumadi kagem para kadang satya bumi putra lan para pamirsa kanal YouTube sedaya. Bab ing dalu menika kawula badhe ngaturaken mlebet ingkang dados pertanyaan perkawis masalah Pancasila dan penghayat kepercayaan. Ada beberapa para kadang yang pernah bertanya terkait masalah Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi bangsa, pengaruhnya terhadap penghayat kepercayaan. Nah, kagem para pamirsa sedaya, seperti yang sudah disampaikan bahwa di dalam ajaran kawruhun, di mana aksara H menika nggadhahi sekawan cacah, di mana yang pertama adalah H memayu hayuning pribadi. H yang kedua adalah H memayu hayuning kaluwarga. H yang ketiga adalah H memayu hayuning warga. Dan yang keempat adalah H sebagai H memayu hayuning bawana. Memang di dalam ajaran kejawen khususnya para kadang satya bumi putra atau yang ada pada paguyuban satya bumi putra memiliki pedoman di dalam nguri-nguri, di dalam ngilmu itu menggunakan ke-20 aksara Jawa. Tapi tentu hal semacam itu bersifat homogen atau internal. Lantas bagaimana ketika kita bicara secara eksternal? Maka kita juga tidak boleh lupa bahwa kita adalah bagian daripada warga negara. Kita juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Dalam sudut pandang penghayat kepercayaan secara umum, Pancasila tetap akan menjadi ideologi bangsa. Tentu juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Sehingga tidak ada yang namanya susunannya yang mana lebih utama, apakah Pancasila atau ajaran Jawa. Nah, ini keduanya sama-sama penting. Bahkan
Di dalam Pancasila juga termuat ajaran Jawa. Di dalam ajaran Jawa juga termuat yang namanya Pancasila. Boleh dikatakan misalnya kita bicara tentang sedulur papat limo panca. Di dalam ajaran Kawruhono kita juga mengenal lumah lan murep. Dikatakan lumah itu adalah sesuatu hal yang bersifat gamblang. Dikatakan murep itu adalah apabila bersifat sanepan atau ada makna di dalam satu kata atau di dalam satu unsur lelaku. Nah, Pancasila sendiri juga berkaitan erat dengan yang namanya sedulur papat limo panca. Sama juga di dalam aksara Jawa juga berkaitan dengan sedulur papat limo panca. Mungkin kalau di dalam aksara Jawa sedulur papat itu ketika susunannya adalah Wonocoroko, Datasawolo, Padajayanya, Mogopodo. Ning limo sing mancer, jadi ada 5 cacah, yaitu misalnya dari Hodo, Po, Mo. Ini salah satu. Dan ada 5 yang mancer. Papat menurun dan 5 mendatar. Ini kalau di dalam konsep sedulur papat limo pancer yang ada pada aksara Jawa. Nah, sedikit berbeda dengan konsep di mana Pancasila, sedulur papat limo panca. Sedulur papat ini adalah 4 hal yang tidak bisa dipisah, mulai dari sila kedua, sila ketiga, sila keempat, hingga sila kelima. Di mana posisinya seperti halnya piramida, memiliki 4 sisi, sehingga ada 4 ruas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4 hal utama ini dinamakan sedulur papat. Ning panceripun setunggal, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga bisa diartikan bahwa dengan kita menjalankan 4 hal utama, ini menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang bertuhan. Ini adalah gambaran dasar bagaimana penghayat kepercayaan, khususnya orang-orang kejawen, dalam menyikapi apa yang dinamakan Pancasila. Oleh sebab itu, tentu 4 hal utama ini tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Jawa. Karena untuk menunjukkan dengan kita berperilaku pada 4 sila ini, menunjukkan bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang juga memiliki sifat-sifat memanusiakan manusia. Kalau misalnya kita dikatakan sebagai orang yang bertuhan, tetapi kita tidak beradab terhadap manusia, sesama tumbuhan, sesama hewan. Ini ya tidak mencerminkan sila kedua. Kemudian kita juga bersikap terlalu kesukuan. Ya, kita lebih mementingkan hanya krana awak dhewe iki urip nang lemah Jawa, tur dadi wong Jawa, akhirnya ngeremehke suku-suku lainnya. Nah, ini juga kita bisa dikatakan ya bukan sebagai makhluk Tuhan. Karena di mana Hyang Jawa itu juga merupakan salah satu yang bisa dikatakan sang pencipta, dikatakan Tuhan, ya, yang memberikan kita konsep welas asih melalui Popo lan Biyung atau Popo Akoso dari itu. Belum lagi bicara tentang permusyawaratan perwakilan. Seperti yang kita tahu bahwa ketika kita mengadakan rerembuk, begandringan, memunculkan satu keputusan, kita mewakilkan seseorang, ini juga merupakan daripada perwujudan sila keempat. Dan yang terakhir kan keadilan sosial, di mana kita berupaya untuk selalu bersikap gotong royong. Dan sepertinya kegotong royongan memang menjadi bagian tidak hanya sebagai
budaya, tapi juga bagian sebagai lelaku bagi masyarakat penghayat kepercayaan secara umum. Hanya saja ketika kita bicara tentang Pancasila, saat ini yang disayangkan adalah begitu banyak sekali tafsiran-tafsiran yang berbeda. Ning nafsir ke Pancasila iki mawerno-werno nek saiki. Padahal sesungguhnya sudah ada butir-butir yang mungkin kalau dulu berjumlah 36, yang sekarang setelah diamandemen menjadi berjumlah 45. Butir-butir Pancasila sendiri sebenarnya adalah bagaimana kita mengerucutkan perspektif agar menjadi satu sudut pandang. Ketika bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, dijelaskanlah penjelasan pada butir-butir sehingga sikap-sikap berketuhanan seperti apa bagi bangsa Indonesia. Belum lagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sehingga itulah mengapa khususnya bagi para penghayat kepercayaan Satya Bumi Putra mempelajari tentang dasar negara atau sebagai ideologi bangsa yaitu Pancasila menjadi hal yang tidak kalah penting dan tidak berhenti di kelima sila saja. Mbok kasaran iki ngene. Nek misale kasarana nyinaoni kejawen ki kangelan, artinya dengan kita mengamalkan butir-butir yang ada di dalam Pancasila, baik mulai dari sila pertama mau sampai sila kelima, kasarana iki kowe masih ora iso cara Jawa, ning nek kowe nyinaoni Pancasila kuwi bakal Jawa karepe dhewe. Nah, ini adalah hal yang paling mendasar sehingga mengapa bisa dikatakan walaupun bukan orang suku Jawa iki sok toh Jawa. Jadi Jawa sendiri tidak hanya dimaknai sebagai satu nama suku atau satu nama pulau, tetapi apa yang dimaksud Jawa sebagai sebuah sifat kejawaan. Mulane wong kudu jawani, istilahnya demikian. Ning sinau Jawa kabotan mau ngapalke Pancasila sak butir-butir serta mengamalkan Pancasila kuwi wis bakale Jawa karepe dhewe. Sehingga itu menjadi hal penting mengapa di dalam setiap perkumpulan para penghayat Satya Bumi Putra kita selalu membacakan Pancasila. Bahkan kepada putra-putri Polo Kadang kita juga tidak lupa untuk mengenalkan semua butir-butir yang ada pada Pancasila yang tidak hanya dibaca pemeneh nik diapalke, ning sing paling penting dilakoni. Nah, karena hal yang semacam ini seperti saat ini sekarang sudah mulai pudar. Terus terang kemawon sudah banyak anak-anak muda kita jangankan ngomong butir, wong Pancasila kadang ngolak-walik, gitu kan? Ada yang hafal, ada yang tidak, dan ada yang tidak tahu. Nah, ini kan nemen. Jadi memang harapan kami bahwa kita sebagai bangsa Indonesia secara heterogen tentunya, ya, dimana dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bukan berarti kita ini dengan mengenalkan ajaran Jawa terus kemudian menjadi Jawa sentris, tetapi justru menjaga agar semboyan Bhinneka Tunggal Ika bisa tetap jaya selamanya. Oleh karena itu, memang menjadi tantangan yang besar sebagai bangsa Indonesia ya ora kaya bangsa-bangsa liyane. Nek bangsa liyane mung satu pedoman selesai. Ning nek dadi bangsa Indonesia iki sing dilakoni iki macam loro. Kapan awak dhewe dadi wong Jawa? Kapan awak dhewe dadi wong Indonesia atau sebagai bangsa Indonesia? Kapan awak dhewe iki dadi katakanlah wong Batak, wong Sunda, ya, atau mungkin juga wong Dayak, wong Papua, tapi yo kapan kita menjadi bangsa Indonesia? Artinya bahwa ada tempat kapan saatnya kita menggunakan bahasa Jawa. Ada tempat di mana kita menggunakan bahasa Indonesia. Ini memang menjadi tantangan. Beda halnya ketika mungkin di negara-negara lain.
yang cukup heterogen. Artinya kenapa? Menjadi tantangan dikarenakan semboyan kebinekaan tadi. Maka kalau sudah bicara kebinekaan ya tentu warna ini harus dijaga. Kalau warna ini kemudian disamakan, diseragamkan, tidak adanya lagi keragaman karena semua menyeragamkan, malah yang terjadi kita tidak akan menemukan kebinekaan. Itulah sebabnya mengapa negara saat ini mengakui ajaran-ajaran leluhur yang ternyata begitu banyak, dan disinilah menunjukkan kekayaan intelektual leluhur kita di seluruh pelosok Nusantara, baik dari Sabang sampai Merauke. Itu menjadi satu hal yang paling penting untuk dipahami kagem para kadang Satya Bumi Putra lan para pamirsa sedaya. Maka kenapa Pancasila menjadi satu hal yang dianggap juga sakral ya, karena Pancasila ini yang membuat kita dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam ragam bahasa, berbagai macam ragam suku, ras, antar golongan bisa sama-sama nyengkuyung tetap mengatakan bahwa kami adalah bangsa Indonesia. Demikian, matur sembah nuwun kagem para kadang Satya Bumi Putra lan para pamirsa sedaya. Kawula nderek pamit, pangapunten ingkang agung menawi wonten lepatipun. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumadi.